Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang terakhir minggu terakhir ini adalah melaksanakan konfigurasi di Linux dan sekaligus adalah digunakan untuk hotspot akses ke database WordPress ya. Yang pertama kita setting di Mikrotik. Jadi kita lihat di sini pertama jaringannya dipastikan dulu. Jadi jaringan ini sudah terkonek ya. Ini yang di LAN 2 ini ya. Di LAN 2 kita lihat. Oke, sudah connect ke Mikrotik. Kemudian cari Winbox ya. Cari Winbox. Kalau di sini Winbox saya ini Winbox-nya kita siapkan, run ya, kita jalankan Winbox. Oke, tunggu ya, oke. Ini akan kita siapkan pertama kali ketika buka Winbox. Fungsi Winbox itu adalah digunakan untuk mengonfigurasi Mikrotik ya. Jadi kita cek di sini network dan refresh ya, Nah, nanti lebih baik pakai yang MAC address saja. Kemudian connect. Ini kemudian kita remote configuration ya. Kita tunggu sesaat. Setelah melaksanakan remote configuration, dia akan melaksanakan reconnect biasanya seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja. Dia akan putus kalau kita akses, biasanya dia putus ya. Ini kita reconnect. Ini reconnect muncul ya. Kita lanjutkan untuk konfigurasi yang pertama, yaitu masalah di interface ini ya. Interface port 1 ini 1 ya, 1. Apply OK. Nanti port Ethernet 3 ini Linux-nya, ini punya Linux. Apply OK. Dan port Ether 4 ini access point AP, jadi seperti itu. Ini sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya kita berikan IP address dulu. Jadi IP address untuk di port Ether 2 dulu ya. Ether 2 ini karena Ether 2 adalah masternya. Jadi sesuai tutorial, sesuai dengan paket soal. Ini sebenarnya IP-nya bukan 0 ya, tetapi di situ nomor absen ya, nomor absen begitu. Jadi ini nomor absen. Kemudian di sini portnya itu adalah 129 ya, 129 selasnya 26. Ini selasnya 26 10.0.128. Ini yang di port berapa ini ya? Port 2. Kemudian biar tidak ada masalah ya, kita langsung buat di HCP sekaligus, di HCP server ya. Ini untuk di port 2 nya ya, di port Ether 2 ya. Next ya, biar kemudian kita reboot dulu biar stabil sistem reboot. Nah ini oke. Nah, kita sambil nunggu dulu ya, kita lanjutkan. Ini sudah masuk di reconnect ya, ini sudah masuk. Kemudian kita lanjutkan IP address 1-nya dulu ya. Jadi IP address untuk 1-nya dulu. Jadi kita lanjutkan di sini sekaligus. Ini 1 ya, bukan Braslan, tapi 1 ini 1 ya. Ini kita pakai 192.168.0, kemudian nomor absen
nomor absen. Seperti ini saya nomor absennya 35, maka 235 plus 24. Jadi kalau nomor absennya 20 ya berarti 220. 192 1 ini kosong network, jangan lupa ya. Nah ini udah ya. Lalu untuk Linux ya, untuk Linux berapa Linux? Linux ini kita berikan IP ke 10 ya, 10 0193 slash-nya 29 ya, 29 lalu di sini 10 192 apply oke. Nah yang terakhir adalah IP dari AP. Jadi AP ini yang terakhir ya, kita buat saja di sini 10.0.1 slash-nya 25 ya, 25 ya. Jadi kalau 25 itu jangkauannya ya, jangkauannya hanya berapa itu, hanya 126 ya, 128 gitu ya. Ya kemudian kita buat di HCP-nya masing-masing, di HCP ini ya, di HCP pertama, kemudian di HCP kedua ya. Untuk di Linux ya, kita Linux ini next selesai. Biarkan aja merah nggak apa-apa. Di HCP yang ketiga adalah di AP ini 1 2 ya, di next saja nggak masalah, dia tetap merah. Jadi merah itu artinya kalau di inbox yang versi 320 ke atas itu artinya slotnya belum terkoneksi jaringan seperti itu. Kemudian dari sini kita akan melaksanakan internet agar masuk. Jadi internet agar masuk ke Mikrotik. Nah settingannya gimana? Yang pertama adalah DNS ini ya, DNS ini kita kemudian ini kasih 88 ya, ID Google ini. Play oke, jangan lupa. Yang kedua adalah namanya routes. Routes ini kita tambahkan, tapi yang diisi gateway 192.168.0.254 ya, apply oke ya. Ini sudah ada 0 undisable 1. Nah, kalau sudah ini ya, ini saya ngomong kalau sudah baru yang terakhir ini melaksanakan NAT ini kita plus ya. Ini langsung output interface-nya kita cari 1. Nah 1 ya. Kemudian action-nya ini kita apply oke ya. Jadi seperti itu. Kemudian baru kita sistem reboot begitu. Jadi setelah ini sistem reboot ya, itu ya reboot itu ya, ini kita reconnect kembali setelah melaksanakan reboot ya. Kemudian kita cek di sini ya, kita cek secara jaringan ini statusnya dia IP-nya yang pertama harus kita cek. Oh ini sudah bener ya untuk di port 2 ini ya. Kemudian kita rubah di sini jaringannya nanti kita rubah ya. Dari ini kan posisinya kita di port 2 ya. Jadi di port 2. Cirinya apa? IP-nya 190. Nanti kalau dia port 3, dia IP-nya tidak 190 tetapi katakanlah 130 ya, 130 itu. Tapi kita cek internetnya dulu. Kita cek dulu internetnya di sini. Caranya dari mana? Yang pertama dari sini dulu. Kita ping
ping Google di sini ya, google.co.id gini. Kalau dia sudah ini artinya dia sudah connect ya, dia connect. Maka kita lakukan browsing di sini. Browsing ya, ini kita browsing di sini. Nah. Oke. Ya. Nah, dicoba di sini browsing. Nah, kalau jalan, oh berarti internet udah jalan nih. Oke, jadi seperti itu. Yang pertama ya. Jadi kita lanjutkan lagi di sini. Ini artinya sudah selesai untuk konfigurasi di Mikrotik. Jadi Mikrotiknya ini sudah selesai, selesai, nggak ada masalah. Sekarang nanti kita akan lanjutkan di Linux-nya atau yang data ya. Kita lanjutkan, kita buka di sini VirtualBox ya, VirtualBox. Kemudian import yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi yang sudah kita buat kemarin itu kita import OVA-nya ya, file OVA-nya itu kita import. Nah, di sini Linux ya, ini ya yang sudah saya siapkan kemarin. Maka nanti ketika kalian ulangan, kalau bisa memang tempatnya nggak bisa berurutan karena menyesuaikan OVA-nya yang ada di dalam itu. Nah ini ya, itu kita importnya. Ini udah. Nah ini itu. Ya sekarang ini sudah ada, sudah apa ini? Kemudian kita setting ya, settingannya ingat ya, settingan untuk jaringan ini diulang lagi. Jadi yang terkonek adalah bridge, kemudian yang hidup ini posisinya adalah harus apa ini? Kalau punya saya ini adalah RD. Kalau kalian mungkin lokal area ya, lokal area tapi mungkin gigabit. Kalau ini saya pakai RD, itu ya. Kemudian yang kedua dan ketiga biarkan aja, tidak masalah. Yang penting ada. Kemudian oke. Nah, di start ya. Start. Oke, kita masuk ke seperti biasa, masuk ke Linux. Passwordnya ya, so 1 2 3 4 5. Nah, untuk kali ini ya, ini melaksanakan konfigurasi di apa ini, di networknya dulu ya, networknya dulu. Interface ya, ini interface-nya ini. Nah ini kita buat seperti ini, ada 3, ini 194 ya, itu 194 yang nah kemudian di Ctrl X ya, Ctrl X ya, kemudian di restart biasa etc. Ini .d, ini .d ya, d networking restart ini ya. Jadi ini kemudian selanjutnya ya, kita akan memindah port di 2 yang ada di sini kan IP-nya masih 10 ya, 190. Maka kita akan pindah ke port yang Linux, port Linux. Jadi port Linux dulu ya, port Linux dulu kita pindah. Ya, itu akan kita pindah dulu. Teruskan di PC-nya. Ya, yang pertama ini jangan di-reconnect. Sudah beda lagi. Nah, nanti ini dia akan apa ini? Nanti akan berubah. Di sini akan berubah nilainya. Jadi kita cek di sini ya. IP-nya harusnya berubah. IP-nya berubah. 198 ya. Ini 198 ya. Kalau ini 193 jadinya yang ini. Oke ya. Jadi itu. Kemudian kita nanti connect di sini aja, enggak apa-apa. Ya. Nah, internetnya dipastikan dulu. Sudah belum?
internet HP. Udah. Oke, tidak masalah. Oke. Sekarang yang kemarin kita cek dulu di sini CD war WiWi-nya sudah ya. Sudah kita lihat. Oh, sudah ada WordPress-nya ya. Kita CD ke titik-titik. Nah, kemudian akan kita coba untuk memanggil, ya ini memanggil dari sini ya. Dari sini kita, tapi sebelum memanggil kita bisa ping CMD. Nah, di sini berapa ini? Kita cek. Oh, 193. Ya, 193. Kita ping aja di sini. Dari sini kemana? Kita ke ping ke Linux-nya. Linux itu berapa HP-nya? 194. Kok tahu, Kak? Tahunya dari sini. Nah, ini if config Ethernet kosong. Itu kan 194. Maka di sini kita ping 194. Kalau sudah bisa begini, maka kita buka browser IP 194 tadi .0.194. Maka akan dia mengakses ke dalam WordPress. Nah, ini WordPress-nya di mana? Di sini ya, ini di dalam CD var tadi. www. Ini ada WordPress. Jadi seperti itu. Maka sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil seperti itu. Sekarang kita lanjutkan di selanjutnya kita masuk untuk melaksanakan konfigurasi access point. Ya, yang pertama tadi sudah dirubah yang bawah, sekarang kita lanjutkan karena ini harus manual, tidak otomatis ya. Kita berikan IP 192.168.0.10 karena access point itu IP-nya adalah 192.168.0.254. Maka kita untuk supaya dia connect dengan ke access point-nya, kita berikan 10 pada PC. Kemudian oke. Ya, oke. Lanjutnya kita ping ya. Jadi syaratnya harus ping. Kalau nggak ping nanti nggak bisa. Ping 192.168.0.254 ini ya. Nah, oke. Berarti kalau sudah oke, kita buka dari ini browsernya 192.168.0.254. Nah, oke ya. Jadi ya. Ini kalau bawaannya sih admin. Passwordnya admin. Nah, mungkin malah tanpa password ya. Ini ya login di sini. Ini login. Oh, please area selection Indonesia. Login gitu. Ya, login. Udah masuk. Save ya boleh, atau mungkin kita buat password baru, usernya admin, password barunya mungkin ya admin juga lah, admin aja lah, admin begitu ya, admin. Oke, finish. Oh, ini alt ya, kita buat 1 2 3 4 nih, gak mau dia deh. 1 2 3 4 5. Oke, finish. Udah, oke. Langsung lanjutnya adalah kita buat ya, ini yang apa ini? Yang pertama network dulu. Network ini kita biarkan aja, tidak apa-apa, nggak masalah. Ini ya, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua wirelessnya yang kita cek. Nanti wirelessnya ini kita buat nama SSID-nya, katakanlah uji UKK underscore namanya. Nah,
jadi namanya Sulistia. Dia Sulistia, jadi segitu. Untuk security-nya none saja, nggak usah pakai security ya. Kita buat tidak masalah, kita buat ini ya, Sulistia. Kalaupun mau dipasih password juga tidak masalah. Oke, kemudian lanjutnya apa di sini? Kita buat namanya apply. Nah, apply. Nah, kemudian di sini apa ini? Biarkan aja, tidak apa-apa. Yang penting ini. Ya, namanya Sulistia. Kemudian apalagi yang perlu dikonfigurasi untuk status manajemen di HCP-nya. Jadi kita cari, kita belum tahu di sini di HCP-nya di mana. Kita nonaktifkan. Di HCP ya. Jadi ini kita nonaktifkan ya. Kita lihat di sini. Run connection ya, static, betul ya. Ya itu. Kita seperti itu. Lanjutkan tadi di sini kita pasti settingannya access point ya. Access point aja. Jadi seperti itu. Kemudian kalau sudah kita apply semua. Ingat, ini harus statik ya, harus statik, nggak boleh diisi di HCP. Kalau sudah, silahkan di reboot ya. Jadi kalau ada di sini ada reboot, di reboot gitu. Ya, di reboot. Oke. Tuh settingan di mana nih? Ingat apa ini? Port 3. Ini port 3 kita bisa jelaskan ini. IP-nya jadinya 198 atau berapa itu ya kan? Kemudian silahkan di HP-nya nanti dicek kembali, boleh 110 itu di HP-nya dicek kembali. IP-nya berapa di HP setelah connect access point? 10.10.09194 itu apa? Nah itu ya, itu di sini bisa kita ping ke 10.10.0194 harusnya ini. Nah jadi ini ya, jadi kita cek dulu. Nah, ini ya, oke ya, bentar.